Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, maba'ad. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua para pendengar mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Kiai Haji Hilmi Wafa. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua para pendengar dimanapun Anda berada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas beribadah dengan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dimanapun Anda berada, di kajian sore kali ini yaitu kajian hadis ya, kitab Bulughul Maram. Insyaallah yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu tentang hadis yang ke-199. Untuk itu nanti bagi para pendengar atau pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya bisa melalui websitenya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama guru kita, narasumber kita, beliau Kiai Haji Hilmi Wafa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang masih dalam kitab salat bab yang ke-6 tentang masjid ya. Dan hadis yang ke-199. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hasan yanshudu fil masjidi falahadha ilaihi faqala qad kuntu anshudu wa fihi man huwa khairun minka, muttafaqun alaih. Hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melewati Hasan yang sedang berdendang atau bernasyid di dalam masjid. Lalu Sayyidina Umar memandangnya dengan pandangan yang kurang suka kan itu. Maka kemudian Hasan berkata bahwa aku juga berdendang di dalam masjid yang di dalamnya ada orang yang lebih mulia dari engkau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini banyak dijadikan dalil untuk orang-orang yang puji-pujian ya, puji-pujian di dalam masjid itu.
baik sebelum sholat maupun ketika waktu-waktu yang lain. Gitu. Nah, karena di sini bahwa Hasan ini melakukan puji-pujian itu di dalam masjid. Nah, kemudian ketika Sayyidina Umar lewat dan memandang dengan pandangan yang kurang setuju, kemudian dibantah ya, bahwa saya juga melakukan ini di masjid yang pada saat itu di dalam masjid itu ada Rasulullah SAW dan Rasulullah dalam arti mendiamkan atau ini disebut sebagai hadis takriri ya, sebagai ikrar dari Rasulullah mendiamkan suatu perbuatan sahabat yang itu menunjukkan persetujuan atau menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh, tidak dilarang. Karena Rasulullah SAW adalah sahibus syariah yang apabila melihat suatu kemungkaran pasti akan melarangnya. Nah, tapi kalau Rasulullah diam berarti itu menunjukkan kebolehan dari perkara tersebut. Nah, tetapi di sini ada banyak hal yang bisa diperinci ya. Yang pertama adalah bahwa ini kejadiannya di masjid. Berarti lebih-lebih di luar masjid tentu boleh. Karena masjid ini adalah tempat yang lebih sakral kan itu, yang lebih khusus untuk beribadah. Nah, di sini kalau di masjid saja boleh, berarti di luar masjid juga boleh. Kemudian yang kedua di sini adalah berdendang dengan nasyid ya, yanshudu ya. Yanshudu ini berdendang dengan nasyid ini adalah, nasyid itu adalah suara atau nada ya, nada yang keluar dari suara manusia. Ya, nada yang keluar dari suara. Itu namanya apa? Nasyid. Berarti tidak menggunakan alat, tidak menggunakan anggota tubuh yang lain selain dari lisan saja. Nah, tapi kemudian dibentuk nada. Ya, dibentuk nada. Nah, ini yang biasa dalam syair. Syair itu kan bukan hanya teks ya, bukan hanya lafadz, tapi ada unsur nada di situ di dalam syair itu. Nah kemudian yang ketiga ya, bahwa ini adalah nada yang keluar dari lisan manusia atau keluar dari suara kan itu, suara lisan ya, bukan dari alat, bukan dari anggota tubuh yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bahwa isi dari nasyid atau syair itu adalah puji-pujian kepada Allah atau kepada Rasulullah atau hal-hal yang positif ya, yang membangkitkan semangat keimanan, beribadah dan lain sebagainya. Karena di sisi lain ada syair-syair yang dilarang, sebagaimana tercelanya syair-syair jahiliyah yang isinya itu adalah hal-hal yang negatif, ya, yang mengarah kepada misalnya menjelek-jelekan orang lain, atau kemudian isinya yang mengundang syahwat dan lain sebagainya, ya, atau bahkan hal-hal yang lahwun, yang tidak bermanfaat. Jadi hal yang tidak bermanfaat saja itu dicela kan itu. Nah, jadi di sini ada banyak hal yang tadi dikatakan perlu dibahas ya. Karena setidaknya dari 3 tadi, bahwa ini adalah sesuatu syair yang dilakukan dengan lisan ya, dengan lisan yang isinya adalah hal-hal yang positif, puji-pujian kepada Allah, kepada Rasulullah, maupun membangkitkan semangat beribadah, meningkatkan iman dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang masuk dalam koridor hadis ini. Nah, kemudian kalau ini diperluas ya, yang kemudian menjadi
apakah musik itu dihalalkan gitu. Itu kan menjadi semakin luas kan itu. Ya, karena di satu sisi ya banyak detail yang harus dibahas di masing-masing itu. Tadi saja dalam hadis ini saja kan setidaknya ada apa namanya? Ada dua yang perlu kita perhatikan, bahwa ini adalah lisan. Berarti bukan dari alat, bukan dari anggota tubuh selain lisan. Keluarnya nada itu, gitu. Nah, kemudian yang kedua isinya adalah syair-syair yang positif, ya, puji-pujian kepada Allah, Rasulullah dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah tidak boleh kita menggunakan alat ya di dalam nada-nada itu, kan gitu. Nah, tadi kalau masalah nada itu keluar dari lisan itu berarti nggak ada masalah. Kemudian nada itu kemudian isinya adalah kalimat-kalimat yang positif berarti juga tidak ada masalah. Nah, kemudian pertanyaan, kalau menggunakan alat bagaimana? Ya. Atau menggunakan anggota badan selain lisan, misalnya tepuk tangan atau pakai jari atau apa kan itu. Nah, ini para ulama juga membahas tentang alat-alat ini. Ya. Yang pertama sebagian ulama mengharamkan semua alat. Ya. Sebagian mengharamkan semua alat. Sebagian yang lain mengharamkan sebagian. Berarti ada beberapa alat yang boleh, ada beberapa alat yang tidak boleh. Ya. Kemudian ada juga yang membolehkan semuanya. Nah, yang mengharamkan semuanya karena dianggap alat ini adalah alatul malahi, alat yang membuat seseorang itu lalai dari Allah. Nah, sehingga dalam bentuk apapun dilarang. Nah, tetapi yang membolehkan sebagian itu berlandaskan kepada dalil juga, bahwa misalnya ada hadis yang memerintahkan ketika pernikahan, ya, i'lanu an nikah. Jadi siarkanlah nikah itu, ya, siarkanlah nikah itu supaya orang-orang tahu bahwa ini sudah menikah, ya. Bahkan Rasulullah juga memerintahkan untuk mengadakan walimah, aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing, ya, supaya orang-orang tahu bahwa ini sudah menikah sehingga tidak terjadi fitnah. Nah, kemudian ada tambahan, yaitu apa? Wadribu ad-dufuf, ya, pukullah rebana, ya, duf itu rebana, ya. Bahkan itu terjadi di masjid juga karena akad nikahnya ada di masjid. Betul. Kan itu. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau alat itu adalah alat pukul seperti rebana dan lain sebagainya boleh. Yang tidak boleh alat yang misalnya petik seperti gitar, atau alat tiup seperti seruling, ya, karena ada juga riwayat-riwayat yang berbicara tentang itu. Tetapi kemudian ada juga yang membolehkan semuanya, sebagian ulama. Karena apa? Karena alat yang melarang tentang alat petik, alat tiup, itu dianggap dhaif. Sehingga sebagai hujjah ini ditolak. Nah, kemudian ketika larangan untuk alat-alat ini dianggap sebagai alat yang melalaikan dari ingat kepada Allah, itu kan tergantung dari pemakaiannya. Kalau memang alat itu justru bisa mendekatkan diri kepada Allah, kenapa tidak? Itu kata sebagian yang lain kan itu. Nah, jadi ini memang permasalahan yang kompleks, ya, terkait dengan alat. Tapi kalau tadi masalah nada syair yang isinya positif, ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Yang itu keluar dari lisan saja tanpa adanya alat. Tapi ketika itu sudah masuk ke alat, maka terjadi khilaf, ya, terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian yang dilarang itu yang mendengar langsung atau
kalau sekarang ada istilah rekaman, kan gitu kan. Nah, apakah rekaman dengan mendengar langsung itu sama-sama punya derajat keharuman? Nah, ini juga para ulama berbeda pendapat lagi, karena ini sudah ranahnya ijtihadi. Pada zaman dulu tidak ada rekaman. Nah, rekaman muncul akhir-akhir ini, sehingga ketika muncul rekaman, kemudian terjadi pembahasan lagi, apakah rekaman itu sama dengan mendengar langsung. Nah, sebagaimana orang melihat langsung dengan melihat dari cermin, itu kan berbeda. Beda, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka kemudian sebagian ulama mengatakan beda antara mendengar langsung dengan mendengar melalui rekaman. Iya. Baik melalui radio atau melalui yang lain, rekaman-rekaman yang lain. Ya. Tapi ada juga ulama yang menyamakan antara mendengar langsung dengan rekaman, dianggap hukumnya sama. Karena sama-sama menghasilkan suara yang sama. Gitu. Jadi ini kalau ini diperluas, maka permasalahannya juga menjadi luas. Betul. Tapi kalau ini tadi hadis ini hanya bicara tentang bahwa bersyair dengan lisan, walaupun itu bahasa yang syudu, itu berarti ada nadanya, ya, ada nada yang keluar, dan memang watak dari syair itu adalah memunculkan nada. Kalau syair kok tidak memunculkan nada, itu maka tidak disebut syair. Ya, jadi ada nadhomnya itu loh. Ya, ada nadhomnya, ada ada baharnya kan gitu kan. Betul. Jadi kalau kita belajar ilmu arut itu akan tahu tentang nada-nada yang ada pada syair. Maka jelas bahwa syair itu pasti ada nadanya. Betul. Tetapi ini diucapkan oleh lisan. Ya, tanpa ada bantuan apapun. Kemudian yang kedua, isinya adalah positif. Ya. Maka kalau seperti itu, ini hadis ini menjadi dalil bahwa dibolehkannya untuk bersyair, ya, selama itu adalah hal yang positif yang membangkitkan semangat beribadah, membangkitkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, meningkatkan keimanan kita, yang isinya adalah motivasi yang positif, meskipun itu dilakukan di masjid, selama itu tidak mengganggu ibadah yang ada di masjid. Baik, Gus Silmi, alhamdulillah dari beberapa pemaparan tadi berkaitan dengan materi yang dikaji pada sore kali ini, penjelasannya sangat luas sekali, dan mudah-mudahan nanti ada banyak pertanyaan berkaitan dengan nasyid yang diperbolehkan di dalam ruang lingkup masjid, ya. Jadi sekali lagi bagi para pendengar dan pemirsa yang mau ingin bertanya, silahkan ya di WA saja melalui 0821 336 70.000 atau langsung saja via telepon di 024 6746 352. Oke, sambil menunggu dari beberapa pertanyaan para pendengar dan para pemirsa, kita bincang-bincang atau dialog naratif berkaitan dengan tema tadi, Gus. Ini menarik ini, karena ada tadi sebagian ulama ada yang mengatakan memperbolehkan nasyid dengan dibarengi dengan alat, dan ada juga beberapa ulama atau sebagian ulama yang mengharamkan atau tidak boleh bernasyid dibarengi dengan alat yang berada tempatnya di dalam masjid. Kadang kita sering melihat ini, Gus, melihat ada pengajian akbar, ada Maulidur Rasul. Kadang Maulidur Rasul itu, mohon maaf, musiknya tidak hanya rebana, tapi ada yang lain, semisal mohon maaf ada organ ketika itu dilaksanakan di dalam masjid. Melihat dari ada beberapa ulama tadi, sebagian ulama memperbolehkan, ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah, apa sih ilat dari ketidakbolehan musik itu
dilakukan atau difungsikan layaknya musik seperti biasa didendangkan di dalam masjid, walaupun itu adalah memperingati hari besar Islam. Contohnya Maulid Nabi. Di situ pasti kadang kita melihat ada banyak panitia yang mengundang, mohon maaf, kadang ada qasidah, ada gambus, ada balasik. Itu tidak lepas kadang ada yang menggunakan organ. Nah, ini maksudnya adalah alat-alat tersebut itu kenapa tidak diperbolehkan? Ilatnya apa? Apakah membuat, mohon maaf, dengan alat itu syahwat nafsunya lebih besar, ataukah dengan alat itu malah membuat kerusakan telinga, atau gimana itu, Gus? Iya. Kalau yang tidak membolehkan sama sekali, tadi ya alasannya adalah bahwa itu adalah alat malahi, alat yang menyebabkan kita lalai kepada Allah, alat permainan itu. Iya. Alat iya. itu disamakan dengan sebuah permainan. Nah, sehingga kita main-main dengan alat itu. Misalnya rebana pun itu kan ada latihan dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu dianggap bermain-main itu. Nah, tetapi tadi bahwa yang sebagian ulama membolehkan untuk khusus yang rebana, alat pukul, karena memang ada hadis yang Rasulullah justru memerintahkan khususnya ketika pernikahan itu untuk diiringi dengan rebana, dengan duf tadi. Duf itu rebana itu. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa tidak semua alat itu malahi, tidak semua alat itu melalaikan permainan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau organ bagaimana kan? Iya. Tapi mohon maaf Gus, jangan dijawab dulu, kita ke pendengar ini sudah ada yang menyapa ini melalui telepon ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yudis. Nggih. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Ini begini ya. Waalaikumsalam. Perkumpulan pengajian saya ini ya, Maulid Pintul Duror ya, yaitu pakai alat semua. Alatnya hanya terbang, istik-istik, terus tendang. Istik-istiknya itu dari terbang itu. Itu boleh apa enggak ya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Bu siapa tadi? Bu Nur Halimah ya? Oke. Tadi pertanyaannya hampir sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, Gus. Jadi kita fair ya dalam arti menyampaikan semua pendapat yang ada. Betul. Ya. Jadi tadi yang pertama yang tidak membolehkan alasannya itu. Kemudian yang membolehkan sebagian yaitu hanya duf saja atau rebana saja atau alat pukul saja. Iya. Karena rebana sendiri juga bermacam-macam kan. Betul. Intinya alat pukul itu juga ada karena memang ada hadis terkait itu. Ya, berarti itu dibolehkan. Nah, kemudian ada juga yang membolehkan semua alat. Ya, semua alat selama itu tidak membuat lalai kan gitu. Selama syair-syairnya itu adalah syair-syair yang positif ya. Alat itu hanya mengiringi saja. Kemudian mereka juga berhujjah tentang bahwa alat-alat yang dilarang terkait dengan alat misalnya gitar, kemudian seruling itu dianggap oleh sebagian tadi yang berpendapat membolehkan semuanya itu kekuatan hujahnya itu lemah atau hadis-hadisnya dianggap dhaif kalau itu merupakan riwayat yang dhaif. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan tadi organ. Nah, organ ini kan bisa juga bunyinya itu bunyi rebana. Iya. Karena organ sekarang itu kan lebih ke arah rekaman. Iya. Nah, tadi sudah dibahas juga terkait rekaman. Apakah mendengar rekaman gitar dengan mendengar asli gitar yang dipetik itu hukumnya sama atau tidak? Itu pun ulama juga berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah kalau rekaman karena yang dilarang itu yang
yang asli. Iya, Itu iya, pun iya. kalau tadi mengikuti pendapat yang melarang gitar kan gitu kan. Nah, jadi di sini memang kita harus sampaikan semuanya. Nah, tergantung dari orang nanti yang mengikuti, apakah dia mau mengikuti pendapat yang melarang Yang semuanya, melarang, iya. atau yang melarang sebagian, atau yang membolehkan semuanya. Yang jelas satu, kalau masalah isi syairnya itu harus positif. Kalau isi syairnya negatif, semua ulama melarang. Isinya cinta-cinta nggak jelas, ya kan? Kalau cinta kepada Allah nggak apa-apa, tapi kalau cinta-cinta yang berbau syahwat, hawa nafsu dan sebagainya, itu yang dilarang. Itu jelas semua ulama sepakat tentang itu. Jadi isi syair yang negatif itu dilarang. Ya. Lagu-lagu yang nggak ada manfaatnya, nggak ada nilai mendekatkan diri kepada Allah juga jelas itu dilarang. Ya. Jadi satu itu. Kemudian yang lain-lain misalnya yang di luar tema pokok ini, misalnya kemudian terjadi ikhtilat, terjadi gerakan-gerakan yang tidak baik, joget-joget yang enggak etis dan lain sebagainya. Nah, itu jelas diharamkan di luar konteks asli dari masalah syair ataupun nada dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu li ghairi, ya, sesuatu yang datang dari luar, yang ikut bercampur di situ sehingga menjadi kalau itu sesuatu yang buruk akhirnya menjadi haram semua. Ya. Yang itu apabila misalnya dipisah, itu sebenarnya bisa dipisah, yang ini haram, yang ini halal aslinya, tapi karena bercampur akhirnya jadi haram semua. Iya. Jadi misalnya di situ ada percampuran laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, kemudian hal-hal yang tidak baik lainnya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang terpisah. Tidak bukan masuk dalam tema utama, tapi karena bercampur akhirnya jadi makanya ada namanya haram li dzati, ada haram li ghairi. Haram karena memang asli zatnya ini haram, atau haram li ghairi ada sesuatu dari luar yang kemudian bercampur di situ sehingga menjadi haram semuanya. Jadi tadi menjawab masalah organ maupun alat nada yang lain, ini seperti itu. Jadi setidaknya ada 3 pendapat tadi, monggo mau mengikuti yang mana. Oke, jawaban yang sangat komprehensif sekali dan yang jelas begini, ketika kita meyakini itu haram ya jangan dilakukan. Kalau meyakini haram kok dilakukan, ya berarti menerjang keharaman. Kalau kita meyakini itu tidak haram, ya, dan memang nyatanya ada khilaf dari para ulama, ya tidak ada masalah. Dan yang mengatakan haram jangan kemudian menyerang orang yang mengatakan itu halal. Karena ini ranahnya adalah ranah khilafiyah. Jadi berjalan sendiri-sendiri, silakan. Betul. Nah, kemudian kalau ragu-ragu gimana? Kalau ragu-ragu tinggalkan saja. Dak mayuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu. Betul. Kalau kamu ragu-ragu ya nggak usah dilakukan. Selesai sebenarnya, damai, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan yang ini memaksakan pendapatnya, yang ini juga sama. Memaksakan, betul. Jadi kalau yakin itu haram ya sudah nggak usah dilakukan dan nggak perlu memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Yang halal juga sama, nggak harus memaksa orang harus mengikuti pendapat. Betul. Oke, Gus, alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan baik dan alhamdulillah insya Allah para pendengar juga paham berkaitan dengan boleh dan tidaknya atau haram dan tidaknya. Semua ini itu tergantung kita mengikuti ulama yang mana. Apakah kalau kita yakin pakailah keyakinan itu, tapi kalau kita ragu tinggalkan keraguan itu. Oke, Gus, mungkin ini satu pertanyaan lagi, habis itu kita akan rehat sejenak. Ini yang biasanya kadang ada sebagian masyarakat kita masih berkaitan dengan hadis yang kita bahas pada sore kali ini, yaitu tentang nasyid atau nada. Kalau biasanya ada yang melarang
itu nggak tahu itu hujahnya dari mana, setelah adzan itu ada puji-pujian. Itu juga tadi ada yang mengatakan ini mungkin di beda aliran mungkin ya, tidak boleh puji-pujian setelah adzan, itu mohon maaf itu bid'ah. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Terus ada juga boleh kata siapa, katanya siapa gitu. Lah kita mohon maaf sebagai orang yang mungkin kurang tahu begitu tentang hukumnya, sesudah adzan itu ada sholawat, ada puji-pujian kepada Allah. Terus bahkan itu pujian dengan syair Jawa. Setelah adzan itu kan biasanya orang mohon maaf di desa itu kan pujian dengan bahasa-bahasa Jawa. Itu kadang ada sebagian saudara kita yang tidak menerima hal itu, bahkan mengatakan itu bid'ah. Sikap kita, Gus, apa yang harus kita lakukan menghadapi sikap yang seperti itu? Padahal tadi hadisnya sudah jelas bahwa nasyid boleh menggunakan lisan. Itu tadi dari hadis yang ke 199 dari Kitab Bulughul Maram tadi. Tapi mohon maaf Gus, jangan dijawab dulu, kita lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kembali lagi saya Faiz di 107,9 FM, pendengar setia Radio Dais. Sekali lagi di kajian sore kali ini, apabila para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, boleh ya melalui 082133670000 atau bisa langsung saja ditelepon melalui 0246746352. Oke, Gus, berkaitan dengan pertanyaan awal tadi, itu gimana Gus? Sikap kita, apa yang harus kita lakukan terhadap ada kondisi seperti itu? Iya, jadi dalam hadis tadi itu menunjukkan dibolehkannya puji-pujian di masjid kapanpun kan gitu. Maksudnya tidak
tidak disebutkan waktunya secara khusus kan itu. Nah, sehingga mau itu sebelum sholat atau sesudah sholat atau sebelum adzan atau sesudah adzan ataupun di saat-saat yang lain silahkan. Jadi bebas, sehingga tidak ada larangan. Sehingga kalau misalnya dilakukan setelah adzan itu juga tidak ada masalah. Selama kita tidak meyakini bahwa ada waktu khusus yang memang diperintahkan, yaitu setelah adzan harus puji-pujian kan itu. Ya, padahal kalau kita lihat orang-orang yang puji-pujian itu juga sadar bahwa ini bukan sesuatu yang wajib kan gitu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, oh kok habis adzan kok mesti puji-pujian, itu bid'ah misalnya seperti itu. Lah bid'ahnya di mana kan itu? Karena tidak ada yang mewajibkan kan itu. Lah kalau tuduhan bid'ah itu kan berarti sebuah tuduhan. Seperti misalnya ada orang ziarah dikatakan oh menyembah kubur, padahal ziarah kubur berarti kan itu tuduhan yang tidak berdasar. Tidak ada orang menyembah kubur, adanya orang ziarah kubur kan itu kan. Ziarah dengan menyembah tentu berbeda. Nah, tuduhan-tuduhan inilah yang kemudian menimbulkan gesekan-gesekan sesuatu yang tidak baik karena terjadi salah paham kan itu. Nah, jadi puji-pujian itu boleh dilakukan kapan saja, termasuk setelah adzan. Dan memang setelah adzan itu apa yang harus dianjurkan ketika menunggu imam setelah adzan? Satu, sholat. Ya, karena Rasulullah bersabda bainal adzanaini sholatun liman sya'a. Antara dua adzan, maksudnya dua adzan itu adzan dan iqomah. Ya, antara adzan dan qomat. Itu ada sholat liman sya'a bagi yang menginginkan. Nah, baik itu sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid atau sholat-sholat yang lain, terserah. Ya, antara adzan dan qomat itu bisa diisi dengan sholat. Kemudian yang kedua diisi dengan doa. Karena bainal adzana ini doaun mustajab. Antara dua adzan, maksudnya adzan dan qomat itu ada doa yang dikabulkan. Saatun mustajabah, ada waktu yang diijabahi oleh Allah. Berarti kita memperbanyak doa. Entah itu doa sendiri atau doa bersama atau doa dalam bentuk syair tadi, puji-pujian, silahkan. Kemudian berzikir, ya, berzikir. Ini biasanya di MAJT ini juga ada subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, astaghfirullah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, ya. Itu ada di dalam kitab Al-Adhkar, ya. Riwayat-riwayat tentang dianjurkannya berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah masing-masing 10 kali. Setelah adzan, sebelum iqomat, sambil menunggu sholat. Nah, jadi monggo banyak yang bisa kita lakukan sambil menunggu qomat untuk hal-hal yang positif. Jadi tidak ada keharusan, karena yang wajib itu ya sholat wajibnya itu, ya, yang wajib itu. Sedangkan sebelum sholat dan sesudah sholat itu hal yang bebas. Kita mau apa, ya, selama tidak melakukan hal-hal negatif, tentu tidak ada masalah. Ya, daripada mainan HP kan lebih baik berzikir, lebih baik puji-pujian, lebih baik sholat kan gitu kan. Betul. Kalau main HP boleh, tapi kalau puji-pujian nggak boleh, kan aneh. Nah, makanya saya kira itu selama tidak ada tidak ada yang mengatakan bahwa ini harus setelah adzan harus puji-pujian, nggak ada yang ngomong begitu. Betul. Setelah, kalau memang ada yang ngomong begitu, boleh dikatakan bid'ah. Ya, tapi selama ini nggak ada yang mengatakan begitu, itu tuduhan namanya. Nah, jadi makanya ini perlu perlu komunikasi, perlu pemahaman yang baik, saling menghargai, saling menghormati, sehingga Islam ini betul-betul bisa menjadi agama yang bersatu, yang kuat, yang damai dan menenteramkan. Baik.
lanjut lagi Gus, ini mungkin satu kali lagi. Terus berirama, bersyair dengan bahasa Jawa itu gimana Gus? Kadang kan di desa-desa ada sholawatan bernada Jawa, kadang saben malam Jumat itu menakut-nakuti mana itu. Itu gimana Gus? Boleh nggak itu kayak gitu? Selama kalimat-kalimatnya ini bermanfaat, positif tadi, kembali ke tadi. Kemudian mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang soleh, meningkatkan keimanan kita. Itu nggak ada masalah, baik dengan bahasa Arab maupun bahasa yang lain. Bahkan doa pun itu tidak harus berbahasa Arab. Ya. Nah, jadi apalagi di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat tentu kita harus pilih-pilih doa kan gitu ya. Betul. Berbahasa Arab tentunya dan harus pilih-pilih doa. Tetapi kalau yang di luar sholat itu bebas, mau pakai bahasa apapun itu boleh ya, karena Allah memahami apa yang ada di dalam hati kita. Allah melihat apa yang ada di dalam niat kita kan itu. Nah, sehingga silahkan berdoa dengan bahasa apapun ya, memuji Allah, memuji Rasulullah dengan bahasa apapun, insya Allah dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat untuk mencintai Allah dan Rasulnya, ini akan menjadi keberkahan bagi kita. Amin. Baik, alhamdulillah Gus, karena kita sudah di penghujung waktu, mudah-mudahan kajian sore kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dan manfaat untuk kita semua dan para pendengar kita semua. Minta doanya Gus, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Ya karim akrimna bil fahmi wal hifdhi hatta nafhama wa nahfadhu kullama sami'na minal ilmi wal Qur'an. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kajian sore kali ini sudah paripurna, sudah selesai. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.